Kepala Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Cepi Syahroni memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar program sertifikat massal redistribusi dan dugaan korupsi dana program bantuan stimulan perumahan swadaya DSPS tahun anggaran 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Cepi di kantor redaksi Media Perak di Jalan Palabuan, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Dalam klarifikasinya itu, Kades Manyingsal menjelaskan bahwa membenarkan ada nominal uang Rp500.000 untuk program sertifikasi massal per bidang dari penerima manfaat. Namun menurutnya uang tersebut adalah untuk iuran, bukan pungli. Terkait BSPS, dirinya juga membantah bahwa kalau ada selisih kekurangan 8 juta itu tidak rasional, karena menurutnya jika kurang 8 juta, rumah tidak akan selesai dibangun. Dirinya juga menerangkan bahwa program BSPS tersebut totalnya 600 juta untuk 30 rumah. Per rumahnya itu 20 juta dan dialokasikan 17.500.000 untuk bangunan, 2.500.000 untuk HOK. Sekilas saya jelaskan dulu ya Pak, terkait program yang kami dapatkan di tahun 2023 itu redistribusi sebanyak 500 KPM. Memang benar. Tapi sifatnya bukan pungutan, melainkan iuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara panitia dan juga masyarakat. Yang di dalam hal itu panitia tetap mengikuti arahan atau aturan yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah daerah melalui surat edaran Bupati nomor sekian. Yang di dalamnya itu item-item yang menyangkut pelaksanaan redistribusi dari mulai musyawarah, terus penentuan kesepakatan iuran, dan juga iuran itu dimaksud untuk memenuhi segala keperluan administrasi, baik itu materai, alat tulis dan yang lainnya, dan juga yang bersifat konsumtif, itu makan minum dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah iuran itu sesuai surat edaran tersebut itu harus dimasukkan kepada APBDes yang itemnya itu masuk ke dalam pendapatan asli desa. Seperti itu Pak yang saya ketahui, dan alhamdulillah kita sudah realisasikan semua, dan di tahun 2023 akhir Desember kita sudah bagikan semua sertifikat sebanyak 500. Kalaupun ada di lapangan memang ada yang direvisi terkait ada kesalahan jumlah luas ataupun ukuran, itu ada beberapa lagi yang belum beres, tapi insya Allah itu dalam proses pengerjaan. Jadi alhamdulillah sebagian besar, hampir 95% kita sudah bagikan semua sertifikat. Sudah selesai, sudah dibagikan semua. Sudah. Nah itu ada pungutan tuh atau iuran tuh 500.000 ya? Iya betul. Per bidang. Per bidang. Itu seluruhnya diminta iuran tidak? Kalau ada sifatnya seperti apa? Kalau untuk iuran kita menyesuaikan. Memang yang sudah ditentukan oleh panitia hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat itu sebesar 500.000 untuk iuran. Namun di lapangan memang dari surat edaran tersebut, dari nilai yang sudah ditentukan itu tidak mutlak harus diwajibkan. Makanya dalam poin surat edaran tersebut ada poin yang menyatakan bahwa kalau masyarakat yang tidak bisa memenuhi iuran itu akan ada subsidi silang dari proses tersebut. Makanya dari 500 KPM itu tidak semua full membayar senilai iuran tersebut. Jadi panitia mengcompare dari nilai tersebut ada subsidi silang untuk KPM yang benar-benar tidak bisa iuran untuk kebutuhan
administrasi tersebut. Ada tidak kewajiban untuk membayar BPHTB? Kewajiban untuk BPHTB itu di kepanitiaan tidak ada, karena proses redistribusi yang dikerjakan oleh panitia hanya sampai pembagian buku. Nah, setelah itu tidak ada lagi proses selanjutnya. Adapun BPHTB itu dikembalikan lagi kepada penerima. Jadi wajib pajak yang harus dipenuhi. Tapi itu setelah menerima sertifikat. Iya, setelah menerima sertifikat. Jadi BPHTB itu dikembalikan ke Iya, karena sebelumnya ada sosialisasi dari BPN bahwa ketika sertifikat sudah jadi itu ada kewajiban pajak. BPHTB itu singkatannya saya kurang tahu, kurang itu apa. berapa tuh per orang? Kalau BPHTB mah itu relatif, Pak. Ya. Tergantung luas kayaknya. Ya. Terkadang ada yang nihil juga. Ya. Kalau kriteria BPHTB-nya tidak kena itu nihil, Ya. nggak perlu dibayar. Gitu. Jadi itu sudah diterangkan dari awal oleh BPN sosialisasi bahwa ketika sertifikat jadi itu ada yang namanya BPHTB. Tapi sertifikat sudah diterima ya oleh mereka ya? Sudah. Jadi pembayaran itu dikembalikan ke mereka masing-masing. Iya. Artinya desa itu tidak mengetahui apakah si penerima manfaat itu sudah bayar atau belum, tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Atau tidak menekan mereka untuk melakukan bayar sebelum sertifikat saya tidak serahkan sebelum bayar BPHTB enggak ya? Enggak, itu enggak ada. Sertifikat sudah clear semua dibagikan, barulah itu terserah mereka. Nah, itu. Karena terkait BPHTB itu muncul ketika ketika misalkan masyarakat ingin usaha butuh modal gitu kan, terus mengajukan pinjaman kredit ke bank, nah itu kewajiban BPHTB-nya harus dipenuhi dulu, nah baru bisa mengajukan. Seperti itu yang saya ketahui. Sesuai kebutuhan ya? Iya, sesuai. Masih muncul ya? Iya. Nah ini yang kedua nih terkait poin-poin terkait BSPS dengan adanya kekurangan volume dari anggaran 20 juta diperuntukkan untuk HOK 2,5 juta dan diperuntukkan untuk bangunan atau material 17,5 juta. Nah, ada informasi ada 8 juta kekurangan. Nah, berdasarkan sepengetahuan Kades seperti apa sih sebenarnya? Benar nggak itu? Saya menyimak, saya intermezzo dulu. Kalau untuk program BSPS itu kami terima di tahun 2023 sama, itu sebanyak 30 KPM dan total nilai anggaran itu kurang lebih 600 juta yang dialokasikan oleh provinsi melalui Disperkim provinsi, Dinas Pemukiman dan Rumah. Nah itu terkait rincian dari per KPM itu sebesar 20 juta, 17,5 juta untuk belanja material dan 2,5 juta itu untuk HOK pekerja. Nah kalau terkait pertanyaan yang tadi ada selisih kurang lebih 8 juta ya, Pak. Ya. Saya rasa itu tidak rasional. Kenapa? Terkait tidak rasionalnya, kalau dari nilai 17,5 juta untuk belanja material, kalau ada selisih kekurangan 8 juta sangat tidak rasional. Karena apa? Fakta di lapangan pekerjaan dari per item sesuai spek RAB yang sudah ditentukan oleh Disperkim, penyelenggara dalam hal ini LPM sudah direalisasikan semua dan alhamdulillah bangunan sudah sesuai apa yang dianjurkan. Jadi kalaupun ada selisih sebesar itu, saya rasa itu tidak mungkin karena berdampak sangat signifikan terhadap bangunan. Itu tidak akan jadi bangunan kalau hanya dengan selisih 8 juta. Itu saya yakin tidak terjadi seperti itu. Tidak ada selisih yang namanya 8 juta, itu sangat jauh sekali.
seperti itu. Ya, artinya kalau keyakinan itu versi Pak Kades ya. Ya. Ada nggak dasar lain keyakinan itu Oke. bahwa kekurangan itu angka segitu tidak rasional? Oke, saya jelaskan. Setelah pekerjaan selesai, itu kami ada pemeriksaan dari provinsi, auditor dari provinsi yang membidangi hal tersebut. Pas pemeriksaan, kami dalam hal ini LPM yang penyelenggara clean and clear, tidak ada suatu permasalahan yang berdampak gitu kan. Itu tidak ada, karena penyelenggara menyelenggarakan kegiatan itu sesuai juklak juknis atau ketentuan yang dikasih oleh pihak Disperkin. Jadi speknya RAB-nya itu mengikuti dari provinsi, seperti itu. Jadi diaudit sama, dan mereka menyatakan ini sudah sesuai spek, seperti itu. Jadi LPM dalam hal ini sebagai penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi terlepas adapun isu di lapangan ataupun sifatnya ada kekurangan tapi dasarnya tidak tahu itu dari mana, gitu kan? Mungkin itu yang harus dipertanyakan, gitu kan, sumbernya dari mana. Seperti itu, Pak. Terus kan ada pembuktian bahwa memang ada kekurangan material. Itu ada pengembala 1,5 juta yang diakui oleh KPM, salah satu KPM. Nah, pengakuan KPM ini kan sampai 8 juta juga. Tapi sudah ada pengembala 1,5 juta, berarti ada sisa 6,5 juta. Tadi sudah ada audit dari provinsi, clear and clean. Nah, ada pengembala itu berarti memang ada temuan. Saya jelaskan juga. Terkait temuan itu berawal dari pengaduan salah satu lembaga atau lainnya yang mengadukan bahwa pekerjaan itu tidak sesuai spek. Nah, dalam hal ini LPM sebagai penyelenggara dan saya sebagai kepala desa mengetahui kegiatan tersebut. Nah, maka dari hal itu pengaduan itu berujung kepada pihak kejaksaan dalam hal itu. Nah, sudah dilaporkan juga ke kejaksaan. Pengaduan itu ini oleh kejaksaan, dan pihak kejaksaan dalam hal itu profesional. Kami adakan investigasi ke lapangan. Jadi ada investigasi ke lapangan. Setelah itu disusul oleh pemeriksaan intensif oleh Irdasus dalam hal itu pada saat itu. Nah, hasil dari pemeriksaan Irdasus pada waktu itu terdapat selisih dari belanja material. Nah, dengan nilai kurang lebih total per KPM-nya itu 1,5 juta. Nah, itu harus dikembalikan secepatnya kepada KPM. Jadi itu sesuai perhitungan analisa ahli dari Irdasus. Maka dalam hal itu pemerintahan desa Manyingsal menegur kepada pihak penyelenggara dalam hal ini LPM segera tuntaskan pekerjaan dan segera tuntaskan kekurangan. Dari waktu itu pun penyelenggara sigap menanggapi dan alhamdulillah sudah dibereskan. Sampai hari ini alhamdulillah beres. Berkas-berkas kami sesuai aturan sudah dirapikan dan penyelesaian pun sudah dilakukan. Mungkin itu yang saya ketahui, Pak. Penyerahan uang sendiri 1,5 juta itu ya, pengembalian itu buktinya apa? Ada pengembalian? Ada. Apa? Ada dari penyelenggara itu ada bukti serah terima beserta berita acara. Semuanya sudah dikembalikan? Sudah. Itu ada yang berupa nilai uang dan kembali lagi kepada masyarakat. Ada juga yang berupa material karena menginginkan material seperti itu senilai tersebut.